Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Predator 4. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini disutradarai oleh Shane Black, dibintangi oleh Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Michael Kay, Trevante Rhodes, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang upaya tentara elit bernama Quinn McKenna Boyd Holbrook untuk menyelamatkan anaknya yang menyandang spektrum autisme dari tangan alien predator. Awalnya secara tidak sadar, ia mengetahui keberadaan predator ketika dirinya mencoba ingin memberitahu akan penemuannya, namun tidak ada orang yang mempercayainya. Casey Brackett, Olivia Munn, yang merupakan seorang profesional di bidang biologi. Ia ditarik untuk bekerja di pemerintahan untuk mengetahui apakah predator pernah memiliki hubungan dengan manusia. Awalnya, kemunculan predator tidak mengganggu manusia, bahkan mereka juga sempat menjalin pertemanan. Manusia sering menyebut istilah predator sebagai Yautja, sementara predator sering menyebut buruannya dengan sebutan xenomorph. Tujuan predator memburu xenomorph agar keturunannya memiliki keahlian dalam berburu, di mana xenomorph sendiri adalah sebagian makhluk luar angkasa yang memiliki sifat matematika, lincah, dan cerdas. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke seluruh alur Bisa ceritanya. digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat dua pesawat antariksa predator yang sedang bertempur yang kemudian salah satu dari pesawat itu terdampar di dimensi bumi karena terkena tembakan. Di lain sisi, terlihat seseorang bernama Quinn tengah menjalankan misi untuk mengeksekusi kartel narkotika di Meksiko. Saat itu ia juga melihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit. Setelah Quinn berhasil mengeksekusi kartel narkotika itu, benda dari langit misterius itu pun jatuh mengarah ke Quinn. Dan ternyata benda itu adalah kapsul predator yang terlepas dari kapal induknya. Melihat itu, Auto membuat Quinn mendekat. Di kapsul itu, Quinn menemukan sebuah topeng dan sebuah gelang tempur milik sang predator. Namun tiba-tiba, salah satu anggota dari tim Quinn yang bernama John muncul dan melaporkan bahwa mereka kehilangan Haynes. Mereka sudah berkali-kali menghubungi Haynes, namun tidak mendapatkan jawaban. Hingga akhirnya mereka melihat Haynes tergantung di sebuah dahan pohon dalam keadaan dikuliti. Dan tiba-tiba, sang predator muncul dan menyerang Quinn dan John dengan wujud kamuflasenya. Hal itu membuat Quinn dan John kesulitan untuk menyerang balik sang predator. Bahkan peluru-peluru dari senjatanya tidak mampu melumpuhkannya. Ketika predator lengah, sembari merayap, dengan tidak sengaja Quinn mengaktifkan senjata predator yang sempat ia ambil sebelumnya. Lalu shuriken itu pun berhasil melumpuhkan predator sekaligus memotong tubuh Haynes. Setelah berhasil melarikan diri, dengan tidak sengaja Quinn kembali mengaktifkan sesuatu dari gelang predator dan kali ini yang muncul adalah sebuah bola besi kecil. Keesokan harinya, Quinn sampai di kota terpencil dan ia mendatangi sebuah bar. Di sana ia menggunakan alat dari predator yang ia pakai untuk berkamuflase dan mengusili pemilik bar. Dan ternyata bola kecil yang sempat keluar dari gelang predator adalah untuk berkamuflase. Kemudian Quinn menitipkan alat-alat tempur predator itu untuk dikirim ke rumahnya sebagai barang bukti atas kematian dua rekannya. Lalu Quinn menelan bola besi itu untuk berjaga-jaga jika barang bukti yang lain telah dimusnahkan. Di lain sisi, di sekolah tempat di mana anak dari Quinn yang bernama Jacob belajar, di mana Jacob adalah seorang anak yang mempunyai karakter introvert atau penyendiri karena dianggap aneh oleh murid-murid yang lain. Padahal sebenarnya Jacob adalah anak yang cerdas dan memiliki ingatan yang luar biasa. Terbukti setelah ada beberapa murid yang jahil membunyikan alarm kebakaran dan mengacak-ngacak papan catur di kelasnya. Jacob pun mampu menyusun kembali bidak catur itu di papannya seperti sedia kala. Sementara di tempat lain, seorang ahli astronomi yang bernama Casey dijemput oleh salah seorang dari badan rahasia yang secara khusus meneliti tentang makhluk asing. Mereka menjelaskan kepada Casey tentang makhluk asing yang pernah berkunjung setiap 10 tahun sekali sejak 1987 yang akhir-akhir ini sering datang ke bumi. Sementara Quinn kini telah ditangkap dan sedang diinterogasi oleh psikiater di rumah sakit militer, di mana ia dipaksa agar mengaku memiliki masalah kejiwaan karena ialah satu-satunya orang yang berhasil melakukan kontak dengan predator. Interogasi ini sebenarnya adalah sebuah sabotase dari badan rahasia yang meneliti makhluk asing. Karena dengan membuat orang-orang seperti Quinn dianggap gila, maka kerahasiaan tentang makhluk asing akan terjaga. Setelah itu ia dibawa dengan sebuah bis yang berisi para prajurit-prajurit yang sudah divonis mengalami gangguan jiwa. Mereka adalah Nebraska, Coil,
Lance Nettles, dan Bexley. Nebraska menjelaskan bahwa mereka semua tergabung dalam grup 2 yang akan menjalani terapi kejiwaan. Di lain sisi, Casey telah tiba di sebuah lokasi proyek Stargazer. Di sana, Casey bertemu dengan seseorang yang bernama Sean Cash. Masih ingatkan dengan Peter Cash di film Predator 2, di mana Sean Cash ini adalah anak dari Peter. Lokasi penelitian ini berada di bawah tanah dan hal yang sangat mengagetkan adalah para peneliti itu sudah berhasil menangkap salah satu predator. Will, salah satu pimpinan di proyek ini, menjelaskan bahwa sebutan predator untuk makhluk ini diambil dari kebiasaannya dalam melacak dan memanfaatkan kelemahan buruannya, serta mereka memiliki kesenangan dalam melakukan hal itu layaknya sebuah permainan. Will juga menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa mereka menemukan predator yang memiliki gen yang sama dengan manusia. Lalu Casey meminta untuk dipertemukan dengan Quinn karena Quinn adalah satu-satunya orang yang berhasil melakukan kontak dengan predator. Sementara Jacob saat sepulang sekolah, ia menerima sebuah paket yang dikirimkan Quinn sang ayah. Dan ia tidak sengaja mengaktifkan pelacak pada gelang predator. Hal ini pun menyebabkan predator lain yang sedang memburu predator yang terdampar di bumi mengetahui lokasi alat tersebut. Di tengah-tengah kepanikan karena mendapat laporan bahwa ada pesawat asing yang sedang menuju ke lokasi Stargazer, tiba-tiba predator yang sedang dibius terbangun dan mengamuk. Lalu ia menyerang seluruh peneliti di sana, kecuali Casey yang menunduk ketakutan. Seperti di film sebelumnya, bahwa predator hanya menyerang makhluk-makhluk yang dianggapnya sebagai ancaman. Dan kini bus yang ditumpangi Quinn dan teman-teman telah tiba di Stargazer. Dan tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang petugas yang menjelaskan bahwa keadaan sedang kacau karena ada penyusup. Lalu Quinn dan teman-temannya pun mencoba membajak bus itu untuk mengejar predator yang melarikan diri. Predator yang merasa dirinya terancam, satu persatu petugas keamanan di sana pun tumbang dibunuh sang predator. Walau dengan ketakutan, namun Casey tetap gigih berusaha untuk membius predator itu. Pengejaran predator pun berakhir ketika predator menembakkan pedangnya ke arah bus yang ditumpangi oleh Quinn. Peluru bius yang seharusnya diarahkan untuk predator malah mengenai kaki Casey dan membuatnya pingsan. Lalu Quinn pun berusaha untuk menyelamatkan Casey sebab para pasukan militer di Stargazer sudah mendapatkan perintah untuk membunuh Casey karena Casey sebelumnya membawa bahan penelitian yang sangat rahasia bagi mereka. Tak lama setelah itu, Casey yang telah selamat. Saat terbangun ia kaget karena kini ia berada di sebuah tempat asing bersama orang-orang yang tak dikenalinya. Merasa terancam, lalu Casey langsung mengambil senjata yang ada di dekat kasurnya, lalu menodongkan senjata itu ke arah Quinn dan teman-temannya. Mereka sengaja meletakkan senjata itu untuk bahan taruhan, dan yang mengagetkan lagi adalah ketika Quinn berusaha menenangkan Casey. Di mana saat itu Casey malah menarik pelatuk senjata itu dan hampir membunuh Quinn. Lalu Quinn pun menjelaskan tentang kejadian sebelumnya, di mana Casey menjadi buronan Stargazer karena membawa bahan penelitian mereka. Hal ini pun membuat Casey tenang dan tidak jadi melarikan diri, guys. Setelah itu Casey pun menjelaskan tentang apa yang ia lakukan di Stargazer, di mana predator itu seperti sedang mencari suatu barang yang hilang darinya, yang kemungkinan itu adalah sebuah senjata. Menyadari hal itu, Quinn pun bergegas mengajak mereka untuk menuju ke rumahnya. Sementara Jacob, anak dari Quinn, tiba-tiba ia mendengar suara dari topeng predator. Dan ketika ia menggunakan topeng itu, ia melihat sebuah planet di mana para predator berkumpul yang sedang melakukan sebuah observasi. Tak lama kemudian, Quinn pun tiba di rumahnya dan langsung mencari barang yang ia kirimkan ke Jacob. Namun Quinn terkejut ketika masuk ke ruangan Jacob dan menemukan paket kirimannya sudah terbuka. Dan ternyata topeng itu sudah dibawa oleh Jacob untuk mengikuti acara Halloween di sekitar rumahnya. Saat Jacob melakukan trick or treat di sebuah rumah, ia malah dibully dan dilempari dengan permen sehingga mengaktifkan sistem perlindungan diri pada helm itu dan menembakkan laser ke arah orang-orang itu. Tembakan itu tidak hanya menghancurkan tubuh orang itu, namun sekaligus juga meledakkan rumahnya. Quinn pun langsung menuju ke lokasi Jacob setelah mendengar kabar dari Detos bahwa Jacob berada di sebuah lapangan di daerah itu. Sesampainya di sana, Quinn menemukan Jacob yang sedang dikepung oleh beberapa ekor anjing predator. Lalu Nebraska dan yang lainnya juga tiba di sana membantu untuk menembaki anjing predator. Namun sayangnya, peluru yang ditembakkan ke arah anjing predator itu seolah percuma karena lapisan kulit anjing predator itu sangatlah tebal. Akhirnya Quinn pun menembakkan grid launcher ke dalam mulut salah satu anjing predator itu dan berhasil meledakkan perutnya. Ketika para anjing predator itu berhasil dilumpuhkan, tiba-tiba predator muncul dan menangkap Nettles.
dan meminta Queen dan yang lainnya agar meletakkan senjatanya. Tetapi di saat Predator itu lengah, Queen langsung menembaki Predator itu dan segera menyelamatkan Nettles. Lalu Queen melarikan diri ke dalam sebuah bangunan. Dalam keadaan terpojok, setelah tertangkap oleh Predator, Queen terpaksa memberikan sebuah alat yang dicari-cari oleh Predator itu. Namun tiba-tiba sebuah tangan muncul dan melempar Predator keluar dari bangunan itu. Dan ternyata yang melakukan itu adalah Predator lain yang mempunyai ukuran lebih besar dan lebih kuat, yang membuat kedua Predator itu berduel. Namun Predator kecil tidak sebanding dengan power sang Predator yang ukurannya lebih besar. Bahkan sang Big Predator mencabut kepala dan tulang punggung dari Predator kecil. Setelah selesai menghabisi Predator kecil, Big Predator berkomunikasi dengan temannya dan melaporkan bahwa ia telah berhasil menghabisi pengkhianat yang mana itu adalah Predator kecil. Melihat hal itu, Auto membuat Queen dan yang lainnya segera melarikan diri. Sesampainya di sebuah tempat terpencil, Casey menemukan sesuatu setelah meneliti cairan yang diambil dari Stargazer. Cairan itu merupakan cairan tulang belakang. Casey menjelaskan bahwa para predator sedang berusaha meningkatkan kemampuan dan kekuatan tubuh dengan cara berevolusi. Namun tiba-tiba Nettle membawa seekor anjing predator yang masih hidup karena ternyata sejak tadi anjing predator itu mengikuti mereka. Entah apa yang terjadi dengan anjing predator itu yang kini berubah menjadi jinak. Akhirnya Casey memutuskan untuk meneliti anjing preda itu. Lalu tim Stargazer yang dipimpin oleh Will berhasil menemukan persembunyian mereka, di mana Will datang untuk menyita gelang predator yang ada di tangan Jacob. Will pun menjelaskan kepada Casey bahwa alat itu bisa melacak lokasi pesawat yang dilepaskan predator yang berkhianat. Dan diduga dalam pesawat itu ada alat rahasia yang akan digunakan sebagai senjata. Maka dari itu, predator yang berkhianat itu pun diburu oleh Big Predator. Kemudian Will juga menjelaskan tujuan para predator ke bumi, di mana para predator itu mengetahui bahwa umat manusia akan segera punah disebabkan oleh pemanasan global. Di lain sisi, Big Predator telah mendatangi rumah Queen. Di sana ia membunuh 2 orang petugas Stargazer yang sedang mencari alat navigasi predator yang bisa menunjukkan lokasi pesawat yang dicari mereka. Kedua petugas itu pun dihabisi dan sang Big Predator akhirnya menemukan peta yang dicarinya, yaitu berupa tulisan atau gambar yang hanya bisa dilihat dengan infrared. Di sana, ternyata Jacob berhasil memecahkan kode-kode yang muncul di gelang Predator dan menggambarkan sebuah peta menuju ke pesawat Predator. Singkat cerita, kini Jacob diinterogasi oleh Will karena Will mendapat laporan bahwa Jacob tengah mengetahui di mana lokasi pesawat Predator itu, guys. Tak lama setelah itu, Jacob pun dibawa dengan helikopter. Mengetahui sang anak dibawa secara paksa, Auto membuat sang ayah sangatlah marah dan menghabisi kedua petugas yang diperintahkan oleh Will. Setelah itu, Will juga memerintahkan anak buahnya membunuh Casey untuk menghilangkan saksi-saksi. Namun tiba-tiba si anjing predator datang dan membawa granat yang dimanfaatkan oleh Casey untuk meledakkan pria itu. Lalu Queen, Casey dan juga Nebraska berkumpul untuk mengatur strategi baru dan menuju pesawat. Casey menjelaskan bahwa Big Predator pasti menuju ke lokasi yang sama untuk merebut alat Predator dan mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam menghadapi Big Predator. Karena menurut Casey, Big Predator adalah makhluk hybrid yang memiliki DNA campuran dari makhluk-makhluk terkuat di seluruh galaksi. Tak disangka, tiba-tiba bantuan pun datang dari Coil dan teman-temannya yang membawa helikopter. Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka agar bisa lebih cepat menuju lokasi pesawat Predator. Sementara Will dan Jacob, akhirnya mereka berhasil tiba di lokasi pesawat Predator itu. Setibanya di sana, Will yang membawa tim lengkap langsung menutup tempat itu dengan pagar pengaman yang dialiri listrik. Jacob yang sudah memahami kode-kode dan simbol-simbol Predator dan memiliki kunci pesawat itu langsung bisa membuka pintu pesawat dengan mudah. Dan alat yang mereka cari-cari pun sudah ditemukan di dalam pesawat itu. Setelah itu, Will pun mendapat laporan bahwa ada sebuah pergerakan yang diduga adalah penyusup yang mencoba masuk ke kapal itu. Lalu Jacob meyakini bahwa itulah ayahnya yang mencoba menyelamatkannya. Tetapi Will menganggap semua perkataan Jacob adalah sebuah omong kosong belaka. Dan ternyata, benar apa yang dikatakan oleh Jacob. Kini sang ayah datang untuk menyelamatkannya dan berkamuflase dengan menggunakan alat Predator. Satu persatu anak buah dari Will pun dilumpuhkan oleh Queen. Setelah itu, Queen pun kelar sembari membawa Will sebagai sandera agar Queen dan anaknya bisa pergi dari tempat itu. Setelah mereka keluar dari pesawat, Will kemudian mengancam Queen dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak kaki Jacob jika dalam waktu hitungan ke-10 Queen tidak melepaskannya. Dan kini Will pun mulai menghitung mundur. Namun siapa sangka, saat waktu tersisa kurang dari 5 detik, Lance tiba-tiba diserang oleh Big Predator.
Kemudian baku tembak pun terjadi antara tim Queen dan pasukan Will. Mengetahui ada kesempatan, Will pun berhasil melepaskan diri dari Queen. Saat itu Big Predator melompat ke atas sebuah mobil dengan wujud kamuflasenya dan menghabisi seluruh pasukan Will yang mencoba melumpuhkannya. Meski diserang dengan senjata canggih, Big Predator masih terlihat gahar. Dan kini pembantaian itu pun berhenti setelah Will memerintahkan pasukannya untuk menahan tembakan ke arah Big Predator. Lalu Hunter pun segera menuju ke pesawat yang ia cari. Setelah Big Predator masuk ke pesawat, ia menggunakan alat penerjemah Will dan membuat pengumuman, di mana Big Predator mengumumkan bahwa para manusia tidak boleh memiliki alat yang ada di dalam pesawat Predator. Ia juga akan menghancurkan alat itu serta akan membawa Makaina yang dianggap pejuang terbaik yang akan menjadi pemimpin umat manusia di masa depan. Setelah Big Predator mengaktifkan bom waktu untuk meledakkan pesawat Predator, Queen dan Will memutuskan bekerja sama untuk memusnahkan Big Predator. Setelah mempersiapkan strategi, kemudian mereka segera masuk ke hutan untuk menghindari ledakan pesawat. Dan kini satu persatu dari pasukan Will dibunuh oleh Big Predator. Hingga akhirnya Coil dan Bexley mencoba menahan Big Predator yang sedang memburu Queen. Sedangkan yang lain menyiapkan jebakan granat untuk Big Predator, namun semua itu sia-sia saja. Karena semua jebakan mereka telah terbaca oleh Big Predator. Dengan menggunakan alat pendeteksi panas, Big Predator berhasil mengetahui titik tim Queen bersembunyi. Beruntung Casey berhasil menahan serangan Shuriken dengan menggunakan topeng Predator. Serangan Big Predator itu mengaktifkan sistem counter pada topeng itu dan menembakkan laser ke arah Big Predator. Dan saat Big Predator mulai lengah, bom telah disiapkan oleh Coil dan Bexley pun diaktifkan sehingga membuat Big Predator terbakar. Namun semua itu masih belum bisa melumpuhkan Big Predator, di mana sang Big Predator yang masih berdiri tegak dan menyerang Coil yang kebetulan ada di dekatnya. Melihat hal itu, Bexley mengamuk dan melompat ke arah Big Predator untuk menikamnya. Will yang merasa berhasil mengalahkan Big Predator tiba-tiba tertembak oleh senjata Predator yang digunakan di bahunya. Beberapa serangan Bexley berhasil melukai Big Predator tetapi tidak untuk membunuhnya. Lalu Big Predator kembali melakukan perlawanan dengan cara melempar Bexley ke arah dahan pohon yang tajam yang membuat Bexley tertancap. Sedangkan anggota tim yang lain masih menembaki Big Predator hingga jatuh ke jurang. Dan ternyata Coil juga sempat tertusuk senjata Big Predator. Hingga di akhir kematiannya, Coil dan Bexley melakukan bunuh diri secara bersamaan dengan cara saling tembak. Sementara Queen beserta sida timnya kembali melarikan diri, namun tiba-tiba Big Predator kembali menyerang mereka dengan senjata lasernya. Sampai akhirnya mereka terpojok dan demi menyelamatkan anaknya, Queen menyerahkan diri tetapi Queen malah dilempar dan Big Hunter kembali menuju ke arah Jacob. Dan ternyata Makaina yang diburu oleh Big Predator bukanlah Queen melainkan Jacob yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Kemudian Big Predator langsung membawa Jacob ke pesawatnya. Beruntung sebelum lepas landas, Queen dan teman-temannya berhasil menyusul dan segera naik ke atas pesawat Big Predator. Kemudian mereka semua segera menembaki atap pesawat itu, hingga salah satu engine pesawatnya rusak yang membuatnya tidak stabil. Mengetahui hal itu, Big Predator pun mengaktifkan barir untuk melindungi pesawat dan mengusir tim Queen yang berada di atasnya. Queen dan Nebraska berhasil menghindari barir itu, tetapi nasib malang menimpa Netos karena kakinya terpotong oleh barir itu sehingga membuatnya jatuh dari pesawat. Lalu Nebraska pun mengorbankan diri dengan cara melompat ke dalam engine supaya pesawat milik Big Predator terjatuh. Melihat itu, auto membuat Queen tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan teman-temannya. Queen kemudian langsung masuk ke dalam pesawat dan menyerang Big Predator. Namun serangan dari Queen sedikit pun tidak bisa melumpuhkan Big Predator. Sesaat sebelum pesawat itu terjatuh, Queen berhasil melompat keluar, guys. Dan kini mau tidak mau, Queen pun harus berduel melawan Big Predator demi menyelamatkan sang anak tercinta. Queen pun langsung menembak Big Predator ke arah mulutnya, yang membuat Big Predator auto semakin marah. Lalu Big Predator pun melompat ke arah Queen dan melemparnya. Namun siapa sangka, kini Casey kembali membantu Queen. Dari belakang, Casey melompat ke atas Big Predator serta menembak kepalanya. Melihat Big Predator semakin lemah, Queen pun mendorongnya hingga terjatuh di dekat pesawatnya. Sementara Jacob yang kebetulan masih ada di dalam pesawat, ia mengaktifkan barir yang kemudian memotong tangan Big Predator. Dan tiba-tiba, si anjing Predator datang yang kembali membawa bom. Mengetahui si anjing Predator di pihaknya, Casey tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Casey langsung bekerja sama dengan melemparkan bom itu kepada Queen. Lalu Queen pun memanfaatkan tangan Big Predator yang telah terpotong dan menembakkan bom itu ke arah Big Hunter.
Namun ledakan bom itu tidak membuat Big Predator langsung mati karena hanya tangan dan kakinya saja yang putus. Melihat itu, Auto membuat Queen terus menembaki kepala Big Predator hingga tewas. Mereka bertiga kemudian mengubur barang milik teman mereka yang telah tewas sebagai wujud penghormatan. Setelah kejadian itu, terlihat Queen yang sedang menggunakan seragam mendatangi sebuah tempat penelitian. Di sana ia bertemu dengan seorang dokter bernama Hiroshi Amada dan dokter itu menjelaskan bahwa predator yang pertama datang bukan untuk memburu manusia, melainkan membawa sesuatu yang penting. Ketika pesawat predator meledak, alat itu berhasil keluar dengan otomatis kapsul dan diketahui predator sangat ingin umat manusia memiliki alat itu. Queen juga bertemu dengan sang anak yang kini bekerja membantu para peneliti untuk memecahkan sandi-sandi predator. Di mana saat itu, Jacob berhasil menemukan sandi yang merupakan nama dari alat tempur itu, yaitu Predator Killer. Lalu ketika mereka membuka kapsul itu, muncul sebuah benda yang menyerupai gelang dan tiba-tiba gelang itu menempel pada tangan salah satu peneliti. Dan secara otomatis mengeluarkan armor yang menyelimuti tubuhnya. Di mana wujud armor itu menyerupai armor Predator yang membuat seluruh orang di ruangan itu sangat panik. Menyadari semuanya dalam keadaan aman, tiba-tiba armor itu terlepas dari tubuh peneliti. Queen pun menyadari bahwa alat itu adalah armor yang akan digunakan umat manusia untuk menghadapi invasi para predator. Itulah alur cerita film Predator 4 yang dirilis tahun 2018 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.